Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wonten ngasanipun para alim, para ustaz-ustazah kang kawula mulyakaken, Rasul ini sebuah yang kula hormati, Bapak Ibu hadirin pengajian selapanan Masjid Al-Furqan Jabon yang semoga dirahmati Allah. Kepada segenap takmir Masjid Al-Furqan Jambon yang semoga tetap dalam keistiqomahan di dalam membersamai jamaah untuk memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa terima kasih jazakumullah kepada Ustaz Teragil yang beberapa waktu lalu menghubungi dan pada malam hari ini membuka acara, dan atas waktu yang telah diberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, taufik dan hidayah Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang semoga penuh dengan keberkahan ini. Sepulang dari sini nanti semoga kita bisa membawa ilmu yang bermanfaat. Tentu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan. Dan tidaklah aku berikan kepada kalian itu ilmu melainkan hanya sedikit. Ya, sedikitnya ilmu yang Allah berikan kepada kita ini kita pun tidak bisa menghitungnya. Ya. Maka jangan pernah kita merasa orang yang paling banyak ilmunya. Ya. Karena yang Allah berikan kepada kita itu baru sedikit. Sedikit itu saja. Wallahu a'lam mana yang lebih dahulu dimudahkan untuk diamalkan. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga kita semuanya bagian dari umat beliau yang telah mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak terasa sebentar lagi mungkin tidak ada selapan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah itu kalau memberikan khabar kepada para sahabat itu sitata ashhur qabla, jadi 6 bulan sebelum Ramadan. Kebiasaan Rasulullah SAW memberi kabar kepada para sahabat, ya, woro-woro itu 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Ya, seolah ingin memberikan info, ayo siap-siap 6 bulan lagi Ramadan gitu. Ayo siap-siap 5 bulan lagi Ramadan gitu. Kalau kita infonya berapa? 2 bulan 28. Yang 8 yang kemarin sudah dikasih info ini. Masya Allah ya, alhamdulillah berarti ada peningkatan ya, bukan sebulan sebelumnya gitu ya. Artinya ada kalau Rasulullah memang 6 bulan sebelumnya Bapak Ibu ya. Kira-kira
ada persiapan tidak gitu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, persiapan inilah yang memang jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang setiap kali Ramadan sama saja. Gitu ya. Setiap kali Ramadan sama saja. Tidak ada peningkatan. Ya, tidak ada peningkatan. Artinya Ramadan tahun ini sama dengan tahun kemarin. Ya kan jadi rugi gitu. Ya. Dan alhamdulillah kalau Ramadan tahun ini malah justru lebih buruk daripada Ramadan kemarin. Jadi malun. Ya. Malun itu terlaknat berarti. Alhamdulillah. Ya. Jadi harus menjadi lebih baik. Kalau sama saja ya tidak rugi jadinya. Apalagi lebih buruk ya. Semoga Ramadan harus betul-betul menjadi lebih meningkat gitu. Terserah nanti mengambil dari sisi yang lebih meningkat dari mananya. Mau dari khatamnya Al-Quran, kalau tahun yang lalu kita bisa mengkhatamkan sendiri 1 kali khatam, berarti tahun ini harus 2 kali khatam. Maaf, ini kita mau dulu Pak, kita harus tekan kontrak dulu. Siap tidak? Ya, kalau saya siap nih. Ya kan gitu. Ya, ngaji itu kan 2 Pak. Ya, ngaji itu 2. Apa 2 itu? Al-fahmu wal amal. Jadi kefahaman, ya, wal amal dan mengamalkan. Ada ilmu yang kita cukup memahami, ada ilmu yang kita hanya cukup memahami saja. Lah mengamalkannya kapan? Kalau pas butuh, atau kalau pas waktunya. Contoh, pelajaran tentang manasik haji. Sekarang kita semuanya manasik haji. Ya udah dipahami dulu. Lah kapan mengamalkannya? Ya nanti kalau sudah ada panggilan haji baru diamalkan. Manasik seperti ini. Ya. Jadi ada ilmu yang memang kita butuh pemahaman. Ya. Oh saya paham. Mungkin ilmu tentang buyur jual beli. Oh ya saya paham ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Ya. Mengamalkannya, ya kalau pas ada waktunya nanti diamalkan ini. Tapi ada yang memang ilmu itu setelah memahami, persiapan untuk mengamalkan, tidak hanya cukup butuh paham saja, tapi tidak diamalkan. Itulah yang disebut dengan fidunya hasanah. Ya. Rabbana atina fidunya hasanah ala ilmu wal amal. Fidunya hasanah itu adalah ilmu dan amal. Berarti apa? Fungsi dan tujuan malam hari ini diberikannya tema Anda ini Ramadan terakhirku, berarti ada sesuatu yang memang jangan-jangan besok kita nggak menangi gitu. Besok aja belum tentu menangi loh Pak, bukan Ramadan tahun depan, bukan. Ramadan besok aja belum tentu menangi. Ini tadi ada dekan, ya, sekaligus dosen, ya, termasuk dosen beliau Ustaz Rakil dari Unkaba Universitas Muhammadiyah Kendal Batang. Cuma pulang karena pusing Ustaz ya, pusing, kemudian Allah panggil, meninggal. Ya. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya. Apakah besok itu kita betul-betul menangi Ramadan nanti kita tidak tahu. Padahal Ramadan ila Ramadan mukafarat itu dari Ramadan ke Ramadan itu ada ampunan-ampunan dosa. Sebagaimana al-Jum'ah ila al-Jum'ah, sebagaimana dari Jumat ke Jumat itu juga mukafarat itu gitu. Maka Ramadan ila Ramadan juga mukafarat itu dari Ramadan ke Ramadan ada ampunan-ampunan dosa. Nah, bismillah, malam hari ini ngaji kita bersama-sama, saya juga sama, juga menasihati untuk diri saya sendiri. Kita sama-sama tekan kontrak ini. Yang nyatet siapa? Malaikat ini ya. Yang nyuruh malaikat ini ya. Ini direktur pencatatnya kan Rafiq Atid nih ya. Dulu punya staf banyak itu untuk mencatat. Siap Ramadan.
Insya Allah ya, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Siap kemudian? Bismillah. Ada persiapan fisik, ada persiapan ruhiyah. Ya, ada persiapan fisik, ya juga ada persiapan ruhiyah. Fisik itu nanti bisa fisik bangunan, bisa fisik jasadiah atau badaniah. Kalau bangunan bagaimana? Ya mungkin dari masjid ini sama-sama takbir, Masjid Al-Furqan khususnya, karena kita ada di sini, atau mungkin yang masjid mana lagi. Disiapkan betul, masjid harus lebih bersih ketika nanti menyambut Ramadan, Pak. Rumah Allah itu harus dibersihkan, karena bulan Ramadan mau datang. Lampunya kalau masih kedip-kedip ini harus diganti yang lebih terang. Kipas angin kalau macet dandani Pak, biar bisa nyala. Ya, nah termasuk speaker gitu kan, masih nging, nah dibetulin. Ya, biar besok Ramadan harus betul-betul. Kamar mandi, toilet gitu kan. Kalau kemarin kami beberapa waktu lalu isi juga materinya sama. Ya kebetulan saya wudhu ada lumut-lumutnya, lumutnya itu harus dibersihkan semuanya, bersih wangi pokoknya. Ya, pokoknya kalau memang ada cat-cat yang kurang cerah meriah ya diganti catnya, sehingga ada sesuatu yang berbeda. Ini untuk fisik masjidnya. Nah, untuk rumahnya bagaimana? Tidak harus bagus, tidak harus mewah Bapak, tapi bersih. Ya, sumpulan-sumpulan gombal, sumpulan-sumpulan kardus, kertas, itu dibuangnya aja, malah buat nyusun tikus, coro dan lain sebagainya. Lalu singkirkan aja, malah buat susu ular nanti makan, ya. Ya. Loh, ini serius Bapak Ibu, memang persiapannya seperti itu. Dapurnya yang masih ada tumpahan-tumpahan minyaknya itu dikerok semuanya, bersih pokoknya. Ya, nggak harus barang mewah, tapi kalau bersih itu besok mempersiapkan sahurnya, bukanya, tempat makannya, gitu kan, masih ada lebu-lebunya itu dilap semuanya. Terutama wajah depan ruang tamu, oh iya ada yang masuk lemari orang campur helm, campur buku, campur tas, campur macam-macam ada. Ya, Rasulullah kan orangnya rapi bersih, padahal rumah beliau biasa. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'alim, maaf, ada Adabul Alim wal Muta'alim, tulisannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana penempatan buku, ya, bagaimana penempatan Al-Quran, bagaimana cara baju diletakkan itu di mana, rapi beliau. Ya, Adabul Alim berarti adab seorang yang alim, wal Muta'alim berarti adab juga orang yang menuntut ilmu, sama bersih. Ini masih ada waktu beberapa hari kerja bakti rumahnya, bukan hanya kampungnya. Nah, kampungnya sudah bersih semuanya, nanti sudah ada kelap-kelip Ramadan. Tapi ketika masuk rumah seseng gitu kan. Wah, gumbal-gumbal, kedus-kedus. Apa ini persiapan fisik Pak? Betul. Yang karpet-karpet yang banyak debunya bisa dijemur, dikebuti semuanya. Ya, sarung-sarung Bapak yang buat sholat besok Ramadan yang sudah mentul-mentul ganti. Ya. Ini telepon satu lagi berdasarkan dunia. Ya, mau kena yang sudah jamur itu Pak, bu-ibu ya, mau kena itu nanti titik-titik ireng-ireng ini, wah tidak pantas buat Ramadan. Mau bertemu dengan Pak Bud, Pak Lurah aja yang berisnya apa kok. Ini besok mau bertemu Ramadan, mau bertemu dengan Allah, masa sarung mentul-mentul, mau kena jamuran itu masih dipakai. Itu kalau bikinkan sedikit terus mampu iler-iler lagi. Yang saya Bapak Ibu ini, ya, loh ini kalau jenengan kira-kira yang saya ngomongkan ini bener apa enggak, gitu aja. Ya. Harus betul-betul bagaimana kita tuh rumah kita, almari kita, semuanya kamar mandi, semuanya bersih. Ya. Kiranya ada pakaian layak pakai tapi nggak pernah dipakai, kumpulin, ya, kumpulin besok pas kuliah Ahad pagi atau pas buka bersama, buka aja bazar di sini, ya jual murah 10.003. Barangkali ada orang yang tidak mampu beli pakaian lebaran tapi bisa beli di sini 10.003, masih layak pakai, lumayan, dibersihkan, disetrika, masukin plastik kan kayak baru.
itu jenengan sedekah tapi mereka bahagia, uangnya untuk panitia, uangnya untuk masjid, uangnya untuk pengembangan dakwah. Benar Bapak Ibu, ini kami sampaikan kepada sudah bertahun-tahun bahkan sebelum COVID juga, dengan kajian muslimah yang ada di Masjid Al-Furqan Ngatirjo juga. Ayo, yang masih punya pakaian layak pakai, semuanya bisa disedekahkan, mau nggak panas dipakai kan? Ya. Dan sungguh Bapak Ibu, pakaian yang ada di lemari kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka ada batasannya berapa? 40 pakaian. Kalau kiranya sudah lebih dari 40, keluarkan aja biar gak memberatkan dalam hisabnya nanti. Ya, kami juga sama, kalau mau beli gamis baru keluarkan supaya jumlahnya tetap 40 atau kurang dari 40. Ya, kalau mau beli yang baru lagi keluarkan supaya yang baru bisa masuk, karena barang mau yang baru nih, nah keluarkan dulu. So, mungkin nggak dijual di sini, mungkin pokoknya dikumpulkan di sini, jual di mana? Ya, 50.000 dapat 3 gamis, masya Allah. Orang lihat tuh, masuk tenang, saya katakan gamis, tenang, saya katakan gamis. Murah, iya murah pun, uang sedekah kok. Ini nggak jualan, sedekah. Tapi ada uang yang masuk, uangnya untuk mana? Untuk kegiatan dakwah. Jadi kan sudah sedekah pakaian-pakaian layak pakai, termasuk peci Bapak Ibu. Kiranya sudah agak merah-merah karena sudah agak linding-linding gitu kan. Bismillah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu, mintalah kamu kepada Allah sekalipun sandal kamu putus. Artinya kalau sandal kita putus aja disuruh minta sama Allah, ya Allah, sandal saya tadi putus, berikanlah saya rezeki supaya bisa beli sandal. Lah ini pakaian kita, pecis kita, ya Allah, pecis kita pun ngeten pun nekuk ngeten iki wis warnanya tak karuan gitu kan. Ya Allah, ini sarung saya, pakaian saya sudah begini, berikanlah rezeki Allah supaya bisa menjalankan ibadah dengan pakaian yang baik. Gitu. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya, ambil ya. Hiasan-hiasan banyak dengan kian kita semuanya. Ya. Jadi zina itu bisa berarti perhiasan, artinya pakaian, dandanan kita sholat itu kan betul-betul bersih. Alhamdulillah ini tadi saya masuk ada parfum gitu kan. Parfumnya mungkin bisa ditambah nggak hanya depan tapi sana mungkin ada yang terlambat yang bisa pakai sana, masya Allah. Ya, ini artinya tidak semuanya masjid ada yang seperti ini. Maka ini persiapan fisik Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, termasuk itu fisik bangunannya, rumahnya, masjidnya. Nah, fisik badannya apa ini? Fisik badannya ya termasuk kita semuanya ini disehatkan Bapak Ibu. Ya, makanannya dijaga. Ini saya nasihatkan untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Saya mengalami betul. Hampir-hampir saya nggak menangi Ramadan. Ya bisa saja saya juga nggak tahu menangi apa enggak. Ya, ketika Allah uji saya dengan jantung, bahkan hampir mau pasang ring, ya, bahkan malam hari nazak sakarat itu dari jam 10 sampai adzan subuh, ya, saya harus bilang tadinya istighfar saya ganti dengan la ilaha illallah. Saya mentalkin diri sendiri sampai saya bilang sama istri saya, sudah kalau enggak meneruskan mentalkin, istirahat saja, tidur, biar besok kalau saya nggak ada, ya, jenengan nggak capek gitu, kata istri. Saya bilang sama istri, kalaupun saya nggak ada besok itu jenengan nggak kecapean, sekarang istirahat itu. Dan seperti itu ketika sakarat itu, ya Allah, apakah ini betul-betul saya mau meninggal, apakah saya mau betul-betul mau mati? Ya Allah, saya belum siap, amalan saya itu belum siap. Saya nggak punya amalan yang nggak tahu yang koridori yang mana. Jangan-jangan amalan saya banyak yang tidak koridori, bukan suudon Bapak Ibu, sebuah kekhawatiran, khauf itu tadi. Jangan-jangan aduh amalan saya ada riak-riaknya, ada ujung-ujungnya. Jangan-jangan yang saya kira terima ternyata malah tidak terima. Ya Allah, astagfirullah. Terus itu ganti lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Sampai kemudian diberitahu sama perawat di siang harinya, harusnya kondisi seperti Ustadz itu masuknya ICU, coba. Tapi saya nggak masuk ICU, saya masih di bangsal. Oksigen yang masuk ke hidung saya itu lepas dan saya nggak bisa ngambil, kan nggak bisa apa-apa, coba. Ini kalau lepas gimana Mbak? Saya nafasnya gimana? Pakai mulut saya, gitu.
kita nggak akan pernah bisa tahu apa itu Ramadan. Padahal kematian orang mukmin dengan kematian orang fajir, fujur itu berbeda. Jadi kematian orang mukmin dengan kematian orang fujur itu berbeda. Orang mukmin itu kalau sudah berada di atas keranda itu segera ingin sampai kubur, pengen sampai kubur, karena dia tahu Allah Maha menepati janji apa yang Allah janjikan kepada orang-orang mukmin di alam kubur. Kalau sudah sampai alam kubur, betapa ingin segera pengen minta hari kiamat, gitu. Tapi lihat bagaimana orang fujur, orang nifak, orang fasik, orang yang banyak dosanya, musyrik, kafir pun ngeri sekali. Yang pertama, kondisinya ketika sudah berada di atas keranda itu betul-betul tidak pengen sampai di kubur. Allah menggambarkan orang yang sudah berada di alam kubur, di dalam tafsir yang lain berada di dalam neraka. Jadi ada tafsir berada di alam kubur dan tafsir berada di dalam neraka. Kondisi orang yang fujur, orang yang musyrik, orang yang banyak dosa ketika mati, Bapak Ibu. Wa yastarikhuna fiha, mereka teriak, Bapak Ibu, di dalamnya mereka teriak. Ya, apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, keluarkan kami, ya Allah, kami akan beramal salih. Ghayra kunna na'mal, yang sebelumnya tidak pernah beramal salih. Tuh. Di dalam ayat sudah Allah akan berfirman lagi, apa teriakan orang yang sudah mati? Ya, baik di Allah di dalam nerakanya. Teriakannya apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang saya melihat, sekarang saya mendengar, ya Allah. Farji'na na'mal shalihan, kembalikan kami, ya Allah, saya akan beramal salih. Inna muqinun, sekarang saya yakin, ya Allah. Dalam surah Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Serahkannya aku, ya Allah, ya, akhirkan aku, ya Allah, hidupkan aku lagi, ya Allah, ya, fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Saya akan sedekah dan saya akan jadi orang saleh. Membuka tafsirnya, Bapak Ibu. Andai orang-orang yang minta dihidupkan lagi, kemudian Allah hidupkan, itu tetap gak akan beramal solih. Ampun kata maling digebukin itu, ampun terus dicolke musake, besok malah meneng. Ilaman hati Allah, kecuali memang diberikan hidayah oleh Allah. Jadi mereka itu kayaknya pengen bangun, nanti sholat lagi, tidak bisa, Bapak Ibu. Rasulullah pernah melewati satu kuburan. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai sahabat, tahu nggak apa yang diminta oleh ahli kubur ini? Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang tahu. Sungguh yang berada di dalam kuburan ini sedang minta sama Allah supaya bisa mengerjakan sholat 2 rakaat. Orang itu kalau sudah mati, Bapak Ibu, salah satu permintaannya pengen hidup lagi itu mau pengen saged sholat kali rakaat. Kalau yang di surah Al-Munafiqun itu apa? Pengen bisa sedekah. Sedekah itu ternyata cita-citanya orang yang sudah mati. Lah yang hidup, mumpung kita masih diberi hidup, Bapak Ibu, 2 rakaat sholat itu, ayo dong kita hargai. Ya, sehari kan setidaknya 10 rakaat rawatib itu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyah maghrib, 2 ba'diyah isya. Kalau mau 12 ya ditambah di zuhurnya, gitu.
duhurnya yang bisa ditambah. Ampun ditinggal kalau memang betul-betul bisa ada waktu. Orang yang sudah mati itu 2 rakaat itu harganya mahal. Mereka ingin hidup lagi itu hanya ingin bisa 2 rakaat sholat. Maka kalau kita dikasih kesempatan Allah masih hidup dan diberi kesempatan untuk bisa sholat, rawatibnya dijaga betul. Ramadan besok sesuai dengan apa yang menjadi janji Allah dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan amalan anak Adam itu kan dikalikan 10 sampai 700 kali lipat di bulan Ramadan itu. Maka siap-siap kita untuk mempersiapkan diri bahwa Ramadan itu bukan hanya bulan puasa, tapi juga bulan Al-Quran, ya, bulan meningkatkan sholat. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Artinya ada sholat juga yang harus kita penuhi betul. Cancut tali saya, cancut tali saya maksud cancut tali wonder gitu kan, wonder cancut tali saya. Siap-siap buatan cancut tali saya ini. Kalau kita nggak ada niat Bapak puasa Ramadan semuanya harus puasa apa ini? Ayo sudah, masuk Quran penting harus yang masjid untuk orang rakaat untuk balik boleh mangan menang. Ya mau, ya terserah. Ya seperti itu. Tapi bagi yang betul-betul niat Bismillah ya Allah, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun besok, daripada tahun kemarin ya Allah. Bismillah, intasdukillah yasdukkan. Kalau panjenengan kita semuanya jujur sama Allah, Allah nanti akan membimbing. Tenanan itu. Dalam kok qiyamul lailnya dimudahkan sama Allah. Buat namun terawihnya, qiyamul lailnya juga dimudahkan sama Allah. Baca Al-Qurannya juga bisa sendiri, gak hanya bareng-bareng. Dan tidak dibuat ngantuk sama Allah, dibuat kuat. Kenapa? Karena sudah jujur. Ya Allah, Bismillah saniyah gitu. Intasdukillah yasdukka. Kalau jujur sama Allah, Allah jujur sama kita, menepati kejujuran kita. Apa-apa tuh kalau saya tak tulis atau Bapak Ibu, tak tulis saya. Targetnya apa saja tak tulis. Bahkan dalam perkara doa saja juga saya tulis. Nyatanya alhamdulillah sudah jadi buku sekarang. Saya ada berapa buku sekarang? Sudah ada 12 buku yang saya tulis. Per bukunya ada yang 100 halaman, ada yang 150 halaman, ada yang 200 halaman. Ini yang saya bawa ada 3 judul buku. Salah satunya adalah doa-doa pesantren kehidupan. Itu doa yang memang pokoknya kalau doa sama Allah ya ini, itu supaya nggak gerambiang. Terus caranya doa ya sudah ada hamdalahnya, ada sholawatnya, kemudian ada iqtirafu bidzanbi, mengakui dosa-dosa, ada istighfarnya, terus sampai nanti minta-minta yang tentang akhirat, kemudian baru minta-minta yang dunianya. Itu sudah tak rangkum sedemikian rupa, tinggal buka, tinggal baca. Oh ini Ramadan itu juga bulan dikabulkannya doa Bapak Ibu. Maka persiapan proposal yang terbaik kepada Allah. Besok itu mau apa saja tulis. Ya mungkin kalau yang kan sampun sepuh-sepuh lah, buatan sempat nulis, setidaknya sudah dipikir di sini. Ramadan aku butuh ini, ya toh. Berarti sudah diagendakan. Pokoknya iso jam 09.00 butuh wis turu. Biar bisa bangun malam. Ngoten. Ya. Mungkin tadarus Al-Qur'annya yang di masjid itu mungkin bisa dikurangi waktunya biar bisa tidur awal bangun gasi gitu. Ya, kecuali memang kuat, enggak apa-apa sampai malam mau tidur gasi enggak ngantuk. Nah, silakan monggo. Betul-betul bisa qiyamul lail di malam hari. Syukur-syukur ya dengan memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu minta sama Allah supaya selama Ramadan qiyamul lailnya lengkap. Tidak hanya tarawihnya, qiyamul lailnya lengkap. Sampai di sini siap maupun boten. Insyaallah-nya jawaban itu sama nggak dengan insyaallah-nya? Insyaallah itu tenangan Bapak Ibu. Pinaran gitu, insyaallah. Insyaallah-nya pinaran itu belum tentu pinaran nanti. Bismillah Bapak Ibu.
Insya Allah semoga Qiyamul Lail sholat tahajudnya terrangkai betul di bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan besok itu Ramadan terakhir. Kalau betul-betul Ramadan terakhir kan kita sudah ada persiapan, setidak-tidaknya banyak ampunan dosa yang Allah ampunkan. Ya, karena Ramadan memang betul-betul bulan diampunkan dosa. Ghufirallahu ma taqaddama min dan diampuni dosanya, apa yang telah lalu Allah ampunkan. Sekalipun itu dosa-dosa kecil, dosa-dosa besarnya bagaimana? Ya minta sama Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua banyak dosa Bapak Ibu. Allah Maha Pengampun. Ya. An-naru la yanqusu ma ukhidha minha. Yang namanya api itu nggak pernah bisa padam walaupun sering diambil, dipakai, nggak akan pernah bisa padam. Ya. Jadi api itu Bapak Ibu nggak akan pernah bisa nggak akan pernah bisa padam, dan api itu akan selalu ada. Walakin yukhmituha alla tajida hatab. Tapi api itu akan betul-betul nggak ada sendiri, artinya akan padam selagi tidak ada kayu yang disediakan di situ. Kalau masih ada kayu, bisa jadi berpotensi untuk bakar. Artinya api itu akan ada, tapi digunakan pada waktunya, pada tempatnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau diambil dalam makna negatifnya begini, yang namanya godaan-godaan itu akan selalu ada. Perkara-perkara yang membuat kita malas itu ada. Perkara-perkara yang membuat kita maksiat itu ada. Ya karena diambil kok. Harusnya kan dia jauhkan, biar nggak kobong gitu loh. Ngantuk gak subuh, turu ya, ya sudah, jadilah tidur. Harusnya kan bukan begitu. Ketika ngantuk, ya Allah, kalau ngantuk ya tak metung dhisik, tak tahu, tak melaku-melaku, sojo ngantuk, pokoknya isu tak maca Quran sih. Harusnya dilawan begitu harusnya. Apa gitu? Karena maksiat itu masih akan ada, godaan itu akan ada. Ya, ini. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan yang baik, katakan yang benar, biar batilnya menyingkirkan gitu. Ya. Bismillah. Wudu ngantuk dikuat-kuatkan, berdiri sambil gerak-gerak gini kan sudah bismillah, langsung aja baca Al-Qur'an lagi. Ngantuk lagi ambil air wudu lagi, ya kan? Untuk kasih gelas, kasih air untuk diminum kan sudah pagi kan. Pokoknya malah malu diubi malah batal gitu kan. Buat merziki ini loh kan, ngantuk gitu kan. Sholat malam, insya Allah siap gitu Bapak Ibu. Insya Allah nanti tinggal diingatkan terus Pak Haris, nanti di sini kasih banner Pak Haris, amalan selama bulan Ramadan gitu kan. Ada Qiyamul Lail, ada tilawatul Quran, ada membaca buku, ada sholat duha, ada rawatib, ada macam-macam untuk pangiling-iling aja. Kalau habis buka puasa, sholatnya di mana? Buka puasa, sholatnya di mana? Di mana? Di masjid. Janji gini. Ibu-ibu sholatnya di mana? Sekali-kali buka riwayat Ibu. Kira-kira sahabat itu ya sholatnya di masjid apa di rumah toh? Janji itu. Kita tuh masih ada yang memang ya itu memang ada Iwan. Pokoknya wanita sholatnya di rumah gitu kan. Tapi dalam beberapa riwayat itu ada sahabat yang bertanya di masjid, berarti kan memang ada sahabat yang sholatnya di masjid. Bapak-bapak besok habis buka puasa sholatnya di mana? Buka puasa sholatnya di mana? Maghrib di masjid ya. Nah, Mas, Wan, catat Mas.
Di masjidnya bukan pas buka bersama di masjid. Nah kalau buka bersama di masjid ya gampang. Ini maksudnya buka bersama yang di rumah tapi sholatnya di masjid. Siap Ramadan. Bismillah. Sebenarnya sepele Bapak Ibu. Sepele maksudnya begini, materinya itu ya seperti itu aja. Ini hanya mengingatkan, hanya mendorong saja kok. Jadi panjenengan kamu ngertos sudah disampaikan ustaz-ustaz yang sering mengaji di sini. Oh jajannya amalan ini ya Quran ya sholat ya ini. Iya memang itu. Saya hanya bagian miliki ini loh Bapak. Bagian gini ya. Oh ya biar cepat sholat gitu kan. Coba itu ada yang sudah saya siapkan ini. Ya nanti juga tersampaikan ini. Al-alifu la ya'muru nasa bitaqid dunya. Orang yang bijak, orang yang arif itu tidak tidak diperintahkan untuk meninggalkan dunia. Ya. Orang yang bijak itu tidak menyuruh manusia untuk meninggalkan dunia, gitu maksudnya. Fa innahum la yaqdiruna 'ala tarkiha, karena kan tidak mampu untuk meninggalkan dunia. Memang masih di dunia kok. Mas Amin gak usah kerja, sholat 2 hari, terus gak usah kerja mas, sholat aja, kerja dunia mas, dunia wae kok, terus sholat 2 hari, ngomong sholat, kok isu tekan sore gitu kan, kira-kira jenengan mau gak mas? Nah, tetap kerja mas, nah terus mau makan apa nih kerja ini? Kadang-kadang Bapak Ibu, maaf, oh dunia wae, ngaji atau dunia terus. Sebenarnya kalimat ini ya bisa boleh bisa tidak kalau saya itu Bapak, tergantung terletaknya. Kadang-kadang kita menyalahkan orang yang mencari dunia gitu ya, tapi kita tidak tahu bahwa dia mencari dunia itu pengen bisa sedekah, dia mencari dunia itu pengen bisa umroh, dia mencari dunia itu pengen bisa nolong fakir miskin. Mungkin ngajinya hanya seminggu sekali, sedangkan yang ini memang ngajinya setiap saat bisa. Nah karena ngajinya setiap saat bisa, terus mengatakan sama yang ngajinya mau seminggu sekali dunia, terus ngaji seminggu sampai terus kok sama ngaji seminggu bisa dunia terus. Sebenarnya nggak boleh begitu, karena orang yang mencari dunia tadi, kalau dia orang yang sudah berilmu, nah ini catatannya, syaratnya sudah berilmu. Walaupun ngajinya seminggu pisang kok berilmu, insya Allah hartanya itu untuk sedekah, untuk infak, untuk bisa berangkat umroh, untuk bisa haji, untuk bisa membeli pakaian untuk sholat dan lain sebagainya, untuk kebaikan. Bisa jadi yang ngaji seminggu 3 kali itu boleh jadi dia tangannya di bawah terus. Maaf loh, ini kan harus seimbang. Nek ngajinya akeh ya jangan menjadi orang yang berada di bawah, harus tetap bercita-cita harus menjadi tangan di atas. Jangan menjadi mustahik terus, tapi menjadi muzaki, sehingga seimbang. Oh sungguh kalau ngaji pinter, ya masya Allah, sedekahnya ya apik, sholatnya ya apik, dunyanya ya apik, gitu loh Pak. Sehingga ngajinya seminggu sekali, ya nggak luntur, ya tetap apik, jadi seimbang. Dulu Bapak Ibu ketika kami mengadakan ngaji jam 1 siang, itu kadang-kadang kalau ada yang tidak hadir, itu saya jengkel. Ya, terus direwangi teko, sing ngaji sithik, ya kan? Itu jam 1 siang. Setelah saya pikir-pikir lagi Bapak Ibu, waj'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang itu untuk ma'isyah untuk mencari ma'isyah. Oh iya, wis ora apa-apa. Sing iso ngaji awan ya awan, sing ora iso ngaji mungkin ditutulan, mung tutulane ya nggo infak, nggo sedekah, nggo zakat, nggo umroh, macam-macam. Sedangkan mungkin yang enggak yang enggak ngaji siang, ya bismillah ngaji malam. Yang salah itu siapa? Yang salah itu dalam 1 pekan, dalam 1 bulan orang tahu ngaji babal belas. Nah, giliran ono dunyane di tenang-tenang ke direwangi tangi isuk bali wengi
gitu kan, banting tulang, peras keringat, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Orang itu memang sakmono kuwi, senajan banting tulang, sibuk ke sana sini. Itu kata Rasulullah, Bapak Ibu, kata Rasulullah. Siapa yang niatnya hanya dunia, Allah jadikan kefakiran di matanya itu, akan dibuat kurang terus. Bang jungkir balik balik apa? Koming gulung koming, direwangi jungkir balik gulung koming. Kata Rasulullah apa? Dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang sudah tertulis. Karena memang niatnya untuk dunia toh. Tapi orang yang niatnya untuk akhirat, bekerja yang niatnya untuk akhirat, jualan yang niatnya untuk akhirat, gila sawah juga niatnya untuk akhirat, maka Allah jadikan di kedua matanya itu kecukupan. Ya, dan Allah kumpulkan semua urusannya, dikumpulkan jadi satu, nggak dibuat kemerungsung, artinya semelek kertas, nggak buatan kemerungsung nih wow. Semende wa atat dunya wa hiya rahimah, dan dunia itu hadir, itu dunianya yang sing koyak-koyak dunianya itu Bapak Ibu. Ya, sampai nolak-nolak dunia itu sing tekon itu. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, maka berlatih untuk sesuatu itu ya bismillah, karena Allah, lillah. Walakin ya'muruhum bitarkid dzunub, bukan diperintahkan meninggalkan dunia, tapi diperintahkan untuk meninggalkan dosa. Ya, dosa itu yang diperintahkan untuk ditinggal. Ya. Fatarkud dunya fadilah, wa tarkud dzunub faridah. Meninggalkan dunia itu sebuah keutamaan aja, tapi kalau meninggalkan dosa faridah, itu wajib. Maka kalau boleh kita merenung sejenak Bapak Ibu, kinten dosa sing gampang diwelakoni sing saben dina niku napa mawon. Tulis misalkan kok ngibah ngomong nah, sing dosa-dosa biasa niku rasane nggih sami nggih napa mulai pokoke di. Nah, itu kan sudah ditulis tuh. Nah, kita minta sama Allah kira-kira iso diilangi ora ya gitu. Ya, nesunan, ngamukan, cerewetan. Nek ngentutan itu boten. Ngentutan itu dosa boten. Nah, tetap dikurangi gitu kan, ditulis dulu kira-kira kekurangannya tuh. Ya. Oh ya, misalkan ngantukan, berarti biar nggak ngantuk seperti apa tuh di centang-centang. Ada buat muhasabah diri. Oh itu kudu berubah. Ya, ngaji sekolah seperene, umur tambah, ya sansel tambah, tapi amalan-amalan masih biasa-biasa saja. Nek kelasnya jambon, kelasnya dan sekitarnya itu bukan sekedar sementing sholat, oh bukan. Tapi sebenarnya ada tambahannya, ya rawatibnya gitu. Kalau yang penting sholat itu yang mereka awam-awam, yang nggak pernah ngaji, kok tiba-tiba alhamdulillah, gitu kan? Nah, tapi yang penting sholat. Ya, orang-orang awam mungkin yang mungkin maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya, kok tiba-tiba sholat? Ya itu sebenarnya sholat lah, pokok sebenarnya sholat. Nah, apa mungkin lihat anak-anak di jalanan itu yang nggak pakai pakaian atau pakai pakaian tapi nggak karuan, misalkan loh, tiba-tiba sholat kurang pokok, penting belum sholat kan gitu. Hanya kita panjenengan kami ini buat kelasnya untuk penting sholat. Saya itu Bapak Ibu, saya itu sampai dimarahi istri gini. Pernah saya dimarahi istri, Mas, nek Senin ki mbok poso. Kan poso kan sunah, gitu kan. Nek kelasnya sampean ki ya ora penting sunah. Sampean ki ustaz ya poso. Enggak enak jadi
Ustaz ragil. Ustaz ragil nggak enak Ustaz. Pernah suatu ketika karena pulang telat sehingga nggak kumanan jamaah di masjid, sholatnya di rumah. Setelah sholat itu istri lihat saya nggak rawatib, Mas kok rawatib di asli kan sholat wajib nih, kan saya jenengan itu rak sholat wajib, senajan di rumah kita rawatib. Awalnya kan begitu loh Bu. Ustaz itu manusia kok ya. Saya hanya membuka buku lagi, buka buku fikih tentang sholat, bab sholat itu. Hati-hati dengan tanda-tanda riya. Riya itu bukan semata-mata dipamerkan, bukan. Riya itu salah satunya. Contoh kepanjangannya riya itu adalah kamu bisa sholat sunnah di masjid tapi nggak bisa sholat sunnah di rumah. Bisa beramal khusyuk di depan banyak manusia tapi nggak bisa khusyuk ketika sendirian. Hati-hati. Tertampar saya. Kelasnya dai itu ya nggak sementing witir, nggak sementing subuhan di masjid, sementing harus tahajudnya. Itu perintah Rasulullah, ya ayyuhal muzammil. Itu kan seperti itu perintahnya. Ya ayyuhal mudaththir. Kan perintah tahajud itu loh. Fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu mah beruntung Pak nggak jadi ustaz Pak enak. Jadi ustaz ya enak Pak. Maksudnya bukan enggak begitu ya. Ampun salah paham ini karena direkam ini ya. Biar nanti enggak terjadi salah paham. Bapak Ibu, kelasnya panjenengan yang sering ngaji selapanan, lu nanti mingguan setiap hari Ahad pagi ya, sepekan sekali. Itu kelasnya sudah bukan sementing sholat wajib, tapi sudah rawatib. Besok Ramadan, sing penting kan ya maca Quran, boten sing penting maca Quran. Tapi kita berani berapa kali khatam dengan bacaan yang tumaknina gitu, tartil gitu. Harus penting harus maca bareng-bareng masjid kan lah ya wis padha wae, boten sing kelasnya padha wae niku sing jaga-jaga niku lho. Yang nggak pernah ngaji itu mungkin bisa jadi pantas nek jangan boten nopo-nopo pas sing penting jangan maca Quran terus apik besok ditingkatke menang ya. Nah itu kelasnya itu enggak apa-apa. Nek kelasnya kula panjenengan itu boten sing penting puasa boten. Tapi puasanya tuh yang menjaga lisannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya, fala yarfud wala yaskhab. Ya toh enggak boleh berkata kotor, enggak boleh teriak-teriak, gentak-gentak enggak boleh. Tapi kalau orang awam yang mungkin jalan ngaji bahkan nggak pernah ngaji sama sekali, ngerti ini poso, ya itu yang penting poso wis apik, ora apa-apa karo gibah-gibah ora apa-apa kan itu kan. Wis poso wis apik, monggo gibah diampuni kan ngoten. Ini masih panjenengan kan boten sing penting poso, nggih ampun gibah. Orang itu untuk mendapatkan kebaikan, satu, wa minhum man yaf'aluhu ibtida'an. Ada yang mendapatkan kebaikan itu ibtida'an, apa? Inisiatif sendiri. Wah, bismillah. The great man never waste of opportunity but make it. Itu kalau bahasa baratnya. The great man never waste of opportunity. Orang yang bijak itu gak nunggu diperintah, but make it, tapi laksanakan. Ya, orang nunggu diperintah, ya sholat nggak usah. Oh sudah sholat, sudah waktunya sholat langsung sholat. Oh mau Quran. Jadi nggak tunggu gitu kan. Mas mau Quran, mas sholat dulu baik. Nah, kan mau HP nang, baik kuat mau Quran terus minta ngantuk ngap-ngap. HP nang, lah kan gitu lah. Jadi orang-orang yang baik itu pengennya inisiatif. Ayo lakukan, bismillah. Sekarang apalagi nih? Kalau dalam buku Al-Insyita Al-Yaumiyah itu kan ada keseharian itu apa saja. Sudah di pondok-pondok nih. Bangun berarti jam berapa? Jam 2:30 karena subuhnya jam 4.20 ya, atau 4.15. Berarti 3:30 bangun. Karena kalau bangunnya jam 3:30 Pak, nggak kemana. Kan masih dipotong kamar mandi, ya toh. Kenapa boleh mereka Ramadan? Itu tak buat bangun jam 2:30. Itu kok dispensasi nih Pak. 2:30 bangun,
ke kamar mandi kurang lebih 15 menit gitu kan, atau 20 menit gitu kan. Nah setelah itu baru sholat. Sholat itu setengah jam 45 menit itu sudah bagus bacanya. Buat duha pun sampai nggak usah yang panjang-panjang, nggak apa-apa kalau belum mampu panjang. Kelas Mas Alfan sudah kawan atau obah terus masuk di dalam tidak silsilatil itu sudah panjang gitu kan. Tapi kalau udah kira-kira surat-surat pendek, insya Allah 30 menit sudah dapat 11 rakaat. Nah waktu yang setengah jamnya untuk berdoa itu Allah yanzilu rabbuna ta'ala tula lailatin fis sama'i dunya. Allah itu turun setiap malam di langit dunia. Allah setiap malam turun di langit dunia. Bukan aku Ramadan Bapak Ibu, setiap hari Allah turun di langit dunia. Itu ada diskusi sahih Bapak Ibu. Mayad'uni astajib lahu, yang doa tak kabulkan. Allah itu kan punya nama mujib, maha mengabulkan doa. Wa may yas'aluni fa'tiyahu, yang minta tak kasih. Wa may yastaghfiruni astaghfirullah, yang minta ampun saya ampuni, kata Allah. Tapi kan banyak yang masih tidur. Allah sudah datang, yang lain masih tidur. Bapak Ibu, besok pagi ada kunjungan ya, Bapak Bupati mau ke masjid sini besok pagi. Kita mau subuh di sini besok pagi, Bapak Bupati ya. Itu takbir kira-kira mau bangun jam berapa, nyiapkan di sini Ratu bukan itu baru Pak Bupati. Besok Pak Presiden mau mampir dong. Besok Pak Presiden rencana mau subuhan tapi di sini kan nggak mungkin subuhan toh, jangan mesti nyiapin makan gitu, betul? Minimal minum, minimal nggak mungkin ini mesti dihias, dijaga ketat. Ini yang mau datang Allah yang menciptakan Bapak Presiden. Allah yang mau datang nanti malam tuh Allah, Bapak Ibu. Wa aktsaruhum niyam, tapi kebanyakan masih tidur. Allah ditinggal tidur Bapak Ibu, ya Allah gitu. Allah turun, ayo yang minta tak kasih, yang doa tak kabulkan, yang minta ampun tak ampuni. Wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Wa mustaghfirin bil ashar, yang banyak istighfarnya di waktu sahur. Jam 4 oke, selesai. Baru kemudian sisa waktu untuk makan sahur 20 menit insya Allah cukup. Atau kalau biar agak lama ya doanya 15 menit aja, setengah jamnya lebih buat sahur. Masya Allah, itu kayaknya kok enak banget gitu ya. Yang mulainya dapat, istighfarnya dapat, dongo wis disampaikan semuanya, ya sahurnya dapat, baru kemudian ke masjid. Ngantuk itu sesuatu yang wajar Bapak Ibu, boleh ngantuk, tidak apa-apa ya. Tapi kalau kelasnya sini gitu, bukan ngantukan. Ngantuk itu boleh nih, ngantukan nggak boleh. Masa ngantuk di rumah ngantukan, surat fajr ngantuk, subuhan ngantuk. Ya ampun, kalau itu goro-goro surat malam, goro-goro malah digerok-gerok ini. Ampun goro-goro. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai besok itu adalah Ramadan terakhir kita, maka harus banyak persiapan yang harus kita siapkan. Siap ya, sembari memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna Ramadan wa salim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Semoga besok kita diberikan izin oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu Ramadan. Semoga Ramadan diberikan untuk kita, dan semoga selama kita beramal di bulan Ramadan betul-betul diridhoi
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidan ya rabbana wa hamdulillahi alladhi jalla jalaluhu wa ala sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Allahumma 'ishna syuhada hayatan thayyibah wa minna mauta syuhada husnal khatimah wa adkhilna bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir umurana wa yassir umura walidayna wa yassir umura ahlina wa yassir lana kullal umur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan dalam salah kata. Semoga bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.